Bro, dari duit yang tadi, gue pengen langsung praktikalnya bro. Ya. Itu kan mereka nungguin ya, exchange. Lu saranin pakai apa di Indonesia? Nah, Indonesia itu kan udah diregulasi nih kebetulan nih. Kita udah maju sekali. Jadi teman-teman cari yang udah diregulasi sama OJK. Oh jadi lu nggak ditunggangin sama siapa-siapa nih? Gak ada, tapi gue baru bikin exchange gue sendiri juga. Vlog itu kapan? Itu gue launching. Itu gue bikin sebenarnya udah lumayan lama, plannya udah lumayan lama, tapi baru soft launch, nanti bakal grand launch. Ini gue bikinnya sama partner gue satu, namanya Yudo. Dia dulu CEO-nya toko kripto. Jadi kalau teman-teman pernah pakai toko kripto, itu yang paling gede dulu. Oke. Ini CEO-nya sekarang dia bareng gue, kita partneran untuk bikin exchange ini. Gitu. Gue sebagai investor di sana. Oke. Dia operatornya. Nah ini kan belum jalan nih. Belum jalan. Ya sekarang teman-teman langsung kita pastikan, misalnya oke lah, gue mau mulai Bitcoin gitu, kripto. Teman-teman bisa langsung pakai, cari aja. Jadi yang diregulasi sama OJK itu ada apa aja, itu kan bisa cari tuh. Misalnya itu punya teman-teman semua sih. Misalnya Indodax punya Pak Oscar, teman baik juga. Yeah. Kayak toko kripto juga bisa, semuanya banyak. Jadi bisa cari. Oke. Cuman yang dulu gue pakai itu pertama kali gue beli itu gue pakai Indodax. Ya. Ini tanpa nol. Gue tahu ya. Ini nggak ada ada. maksud Timothy tunggangan sama siapa. Gue tahu dia pasti berat mau ngomongnya karena teman-teman semua ya. Jadi teman semua. Maksud di sini adalah nggak menggiring dan lu tinggal coba cek verifikasi sendiri gitu ya. Berarti Indodax itu. Bisa pakai Indodax, bisa pakai yang lain juga boleh. Oke, salah nggak mindset mereka ketika gue naruh di sini untuk gue kaya, untuk gue dapat return sekian, untuk dipantengin setiap 2 minggu sekali. Jadi ditinggalin gitu aja bro. Lah kalau lagi tinggi-tingginya kan lu langsung sell dong, nggak gitu? Bitcoin nggak. Kripto yang lain iya, tapi kayak gini, kripto yang lain itu apakah gue tetap beli? Jawabannya iya. Tapi kripto itu gue lihat yang lain ya selain Bitcoin. Bitcoin komunitasnya ini beda nih. Kripto yang lain itu seperti beli saham perusahaan. Ada foundernya, ada projectnya gitu aja. Cuma kan angkanya kan gak seseksi Bitcoin ya. Ketika lo buka Indodax juga kayaknya bukan seseksi, tapi lo bisa dapat return oleh sana. Lo bisa trading di sana untuk dapetin keuntungan. Cuman itu sama persis kayak lo ngeliat perusahaan ada founder yang beda Bitcoin. Bitcoin ini aset kelas sendiri. Ya berarti dan lu justru malah ke Bitcoin. 95% aset gue Bitcoin. Semua ya, total semua ya. Oke, cara mainnya gimana sih bro? Tinggal dibeli. Habis Simpel itu banget. Beli udah masukin situ. Ya tinggal download exchange-nya, ya kan? Lu KYC segala macam standarnya kayak sekuritas bro, kayak beli saham. Oke. Lu deposit duitnya, terus tinggal beli Bitcoin, buy Bitcoin dah. Didiemin aja. Udah diemin aja. Masa cara mainnya begitu banget? Udah. Didiemin dipanteng-pantengin nggak kalau lagi turun naik turun? Biarin aja. Udah. Ini beneran sebegitu simpelnya? Beneran, sebegitu simpel. 30% tahun ke tahun. Dah. Terus kan kenapa? Itu gue buktiin di video gue. Ada di video gue soalnya. Gue pernah bikin videonya kan, borong Bitcoin. Ya, gue nonton. Tinggal nonton itu udah. Oh gitu. Lah terus kenapa lu bikin akademi kripto kalau ternyata cuma tinggal beli habis itu tinggalin aja? Akademi kripto tuh karena gini. Jadi akademi kripto adalah bagian gue untuk give back ke masyarakat sebenarnya. Gue pengen bikin platform edukasi untuk bisa teman-teman pelajarin teknologinya lebih dalam lagi. Maksudnya contoh seperti apa? Kan kripto tuh nggak cuma Bitcoin. Misalnya ada Ethereum, ada Solana yang lain. Cara kerjanya tuh gimana sih? Karena itu kan sebuah industri. Jadi teman-teman yang mau berkarir di industri itu bisa belajar di akademi kripto. Gitu. Jadi misalnya gimana sih cara codingnya? Kan itu beda lagi tuh. Oh iya. Cara build something di atas Bitcoin itu gimana sih? Security-nya tuh seperti apa sih? Hashing SH256 tuh apa sih? Dalam gitu loh. Dan bukan cuma gue yang ngajar, gue ada tarik beberapa profesor juga yang ngajar di luar negeri. Jadi itu platform yang teman-teman bisa belajar dari nol sampai lengkap tentang kripto gitu. Jadi bukan untuk lebih ke berbagi sih bro. Oh lebih ke berbagi ya. Tapi ada teknik, iya kayak misalnya banyak gue dikirim sama teman-teman, bang tolong tanyain ini dong bang, apa segala macam. Misalnya kayak contoh gini, pasti kan ada edukasi tertentu ya. Di saat kayak gini lu ngapain, di saat lagi drop lu ngapain. Nah maksud gue yang dibutuhkan sama teman-teman, maksudnya cuma bener-bener gue naruh nih 50 juta, gue naruh nih 1 miliar, abis itu gue tinggalin gitu. Ikutin borong Bitcoin gue aja, karena udah terbukti kan itu selama 2 tahun 24 bulan itu returnnya 109%. Oh. Dan itu kan gue buka transparan tuh. Jadi kalau yang skeptis sekarang udah gak bisa skeptis karena udah gue bikin udah 2 tahun lalu tuh. Ada ya detailnya, ada di borong Bitcoin ya. Ada di playlist lo ya. Iya ada di playlist gue bikin YouTube. Dan ya gue sharing begini gitu. Gue beberapa dikit sih bro podcast gue dikit banget podcast. Jadi gue sharing di sini juga jadi karena gini, gue pengen give back ke Bitcoin. Karena tanpa Bitcoin gue nggak jadi sekarang. Kalau Satoshi nggak pernah bikin itu barang itu gue nggak akan jadi orang seperti sekarang. Gue nggak akan tahu apa yang gue tahu. Jadi lu akan pertama pengen belajar Bitcoin, tapi nextnya lu jadi lu jadi belajarin makroekonomi itu seperti apa, lu jadi belajarin bank sentral tuh kerjanya gimana, lu jadi belajarin itu kayak pintu bro. Ketika lu masuk lu kayak jurang gitu, langsung nyemplung belajarnya. Jadi awalnya mau belajar Bitcoin ini lu ke pintu, lu ke jurang nanti. Lu akan tahu bahwa semua sistem uang tuh palsu.
Lu belajar tentang buku yang ditulis tentang Keynesian economic zaman dulu, inflasi itu bagus juga ditulis sama siapa. Lu nanti belajar itu. Siapa yang ciptain ini semua? Sistemnya sekolah nanti lu belajar gimana cara Rockefeller tuh bikin kelas. Lu jadi belajarnya terlalu banyak nanti. Tapi pintunya mulai itu dari Bitcoin. Jadi akhirnya lu bahkan asetnya belajarnya cepet nih. Lu belajarnya yang lain nanti. Lu nyemplung. Kenapa nggak boleh cross border payment? Kenapa nggak boleh Thailand transfer ke Singapura? Kenapa langsung okay. Kenapa ada temboknya itu? Lu belajar nanti. Kan ini dibikin. Jadi kayak ada di monopoli itu. Elon Musk pernah nge-tweet itu di monopoli. Bank itu nggak pernah kalah. Jadi kalau uang monopoli uang banknya habis itu diambil, bank boleh pakai uang kertas. Lu paham gak? Itu ada di dulu gamenya. Gila. Itu dibilang itu cara kerja bank sentral. Ya itu dia. Gila. Dia nyetak ya sebenarnya ya. Ya udah kelihatan tuh di situ tuh. Masa lu kerja terus lu dicetak duitnya. Jadi lu kerja capek-capek ini, lu dikasih kertas. Tapi ada yang nyetak kertasnya. Ya Allah. Itu buat gua nggak make sense. Ya lu tinggal coba lu komen ke bawah, coba ya. Lihat menurut lu apa yang masih janggal, apa segala macamnya. Ya gue punya jawaban sendiri, mungkin gue nggak buka di sini ya. Tapi buat teman-teman coba lu komen di bawah ya. Inilah bukti konkret bahwa ternyata teknologi sudah berubah. Tapi kalau berbicara mengenai teknologi sudah berubah, berkembang, kenapa lu sampai detik ini lu nggak beli mobil listrik? Karena itu kan ada beberapa kasus yang mobil listrik yang meninggal kan. Ya kita nggak tahu itu kan technical failure atau apa, gue nggak tahu. Oke. Tapi ya kita cukup tahu kan operasi di dunia ini kan canggih-canggih, intelijen di dunia ini canggih-canggih. Karena lu juga di situ. Ya tapi maksudnya jadi ketika gue melihat hal-hal seperti ini, gue nggak suka sesuatu yang di luar kontrol gue, bro. Kenapa nggak gue percayain gue sama bank gitu? Kalian emang tahu bank tuh banyak sekali dihack di seluruh dunia. Kalian nggak tahu aja kasusnya ditutup pakai media. Banyak sekali bro bank dihack di dunia. Gue nggak percaya uang gue di bank. Gue percaya uang gue di blockchain. Karena itu matematika murni itu. Ini dipotong viral banget ya. Gue nggak percaya uang di sana. Karena uang tuh energi bro. Derry nih. Derry ngomong sesuatu yang tidak sesuai lah. Misalnya Derry ini orang di Nigeria, itu kan tidak sesuai dengan penguasa di Nigeria. Derry ngomong menentang gitu kan. Derry bang, saya bekukan. Derry habis. Ampun. Ya deh, saya ngomong. Nah, kalau gue nggak bisa dibegituin. Aduh. Gue tuh semuanya punya gue. Semuanya punya gue. Berarti nggak bisa diambil, nggak bisa diotak-atik. Dan kalau let's say nih, gue diancam atau apa ya gue buang aja, nggak apa-apa gitu. Dengan gue buang Bitcoin, gue jadi nggak gerak, networknya jadi lebih bagus kan. Lebih mahal lagi harganya, karena punya gue nggak akan pernah gerak. Jadi itu sesuatu yang sangat profound, sangat advance di zaman sekarang ini. Jadi kita nggak pernah punya uangnya sendiri, itu yang bikin beda bro. Dulu tuh lu selalu harus bergantung sama orang untuk punya uang. Sekarang Bitcoin ketika lu beli di exchange tadi, nanti gue sambungin ya. Lu harus beli di exchange dulu, tapi jangan ikutin yang borong Bitcoin gue, karena itu kan sebagai contoh biar orang bisa lihat kan. Harusnya itu ditransfer ke yang namanya wallet. Bentar, ini ditarik kapanpun bisa ya? Bisa kapanpun. Jadi tapi jangan ditinggalin di exchange. Even nih, gue kan jangan tinggal di exchange. Cara kerja lu berarti kan ada di exchange ini kan, duit lu taruh 100 juta. Iya, exchange tuh masih punya exchange ya kan? Iya. Makanya ada kata-kata not your keys, not your coin. Jadi ini makanya teman-teman kenapa ada akademi kripto, karena ini belajarnya dalam nih nanti nih. Dari exchange itu baru dipindahin ke wallet. Gitu. Tapi ini teknis nih. Walletnya apapun. Walletnya ya kalian bisa cari aja wallet kripto, udah banyak lah. Udah banyak yang bukan ditarik ke bank kita. Bukan. Jadi di wallet ini baru tuh jadi punya lo. Lah berarti lu nggak punya ATM bank? Punya dong. Ya kecil lah, beberapa belas M cuma buat bayar sini. Beberapa belas M. Ya buat belanja-belanja sedikit lah. Total berapa kalau dari lu asetnya untuk cukup lah Bitcoin? Cukup untuk gue gak pernah kerja sampai mati, sampai anak gue, sampai cucu gue. Ya lu nunjukin ke gue, gue gak mau ngomong ya. Tapi kecuali lu kasih akses gue akan ngomong ya. Jangan. Di ruangan gue kan segitu itu nambah dari kemarin. Ya kan udah bisa dikali kan dulu se-M kan. Apa? Kan dulu se-M. Bitcoinnya? Tambahin 40% berarti ya. Tambahin 40%? Iya. Gue masih hafal dia nunjukin di ruangan gue. Dari sini, yang di saat gue masih 50-50 tentang Bitcoin. Lu lihat sekarang. Gila. Nah, gue kali 40% ya. Dari yang lu nunjukin ke gue masih hafal. Itu sebagian tapi. Depannya masih hafal. Gue gak tahu disensor apa enggak ya. Disensor aja jangan. Jangan. Kan bisa juta. Cukup. Miliar. Triliun kan bisa. Angka depannya kan banyak. Iya kan? Iya. Enggak. Kali apa tambah 40% lah ya. Iya. Iya kan? Tambah 40%. Cukup lah. Cukup ya? 7 turunan cukup lah.
Tuh gitu kemarin pas lu gituin gue mulai ya. Kan gini, lu sebagai pengusaha, lu harus bisnis lu grow kan? Yeah. Karena lu tadi harus ngalahin 11% loh, jangan salah lo. Kasih solusinya harus ngalahin 11% per tahun. Kalau nggak lu bisnisnya tambah turun. Lu tetap punya hurdle rate sebagai pebisnis. Karena itu sulit bro. Ngalahin itu tuh nggak gampang di dunia bisnis. Bisnis tuh karena ada naik ada turunnya. Jadi ya caranya adalah lu ambilnya dari bisnis lu taruh Bitcoin. Uang lu kunci. Jadi Bitcoin bukan tambah kaya, gue bukan tambah kaya. Itu 40% tuh kalian semua tambah miskin 40%, bukan gua. Karena uang yang dicetak memang global. Iya, jadi kan memang begitu ya. Ya rumus inflasi lah ya. Sebenarnya kayak gue pakai contoh emas ya. Iya. Ya kan emas 1 juta 1 gram. Betul, gitu, kan. emasnya 1 gram. Iya, emasnya 1 gram. Kitanya turun inflasi. 1 kilo tuh 1,95 M sekarang. 1 kilo. Gue juga ada beberapa lah emas. Gue tahu banget harganya. Baru ngambil lagi soalnya kemarin. Gue tahu harga persis 1 kilo. Baru ngambil lagi berapa? Ya oke lah. Tapi mereka penasaran ya. Sebenarnya rumah lo kayak gimana sih? Ya, mereka penasaran juga. Apa? Rumah. Karena lu nggak pernah show rumah. Mobil kapan-kapan gue undang deh lo ke rumah gue. Karena ini bagi yang skeptis ya. Coba mana lu nggak pernah nge-show rumah lo? Ala paling McLaren-nya begini, begitu. Gue buat yang skeptis bro, iya kan? Dia wajar dong kan? Iya bener dong, dia punya pemikiran begitu kan? Ya. Karena lu nggak pernah nge-show minimal rumahnya. Soalnya gue di penthouse, gue tinggal di penthouse. Penthouse. Ya, ya oke lah. Gue nggak suka show karena banyak private collection gue di situ. Gue banyak koleksi lukisan lah. Oke, anyway lah. Bro, berarti kalau lu tadi teman-teman misalnya naruh atau gua naruh apa segala macamnya, berarti ditarik kan nanti dong ya setahun. Enggak juga ya. Kalau kebutuhan uangnya gimana? Kan walletnya nggak boleh di bank juga berarti ya? Oh iya, nggak di bank. Wallet tuh pegang sendiri. Apa contohnya? Banyak, ada Trezor, ada Ledger namanya. Tapi gini, wallet itu cuma alat. Satoshi ciptain semua sistemnya, blockchainnya. Paham, cuma kan wallet itu kan pasti kan kalau nampung duit orang harus cari yang benar-benar yang diawasi oleh OJK. Bukan. Dan Bank Indonesia, pasti dong. Wallet itu agak sedikit berbeda. Wallet itu third party kan? Third party tapi nggak ada hubungan sama networknya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah network sendiri. Wallet itu cuma cara untuk bisa ngomong aja ke networknya. Jadi uangnya itu nggak pernah di device-nya. Nah makanya ini tuh nggak beginner friendly sebenarnya. Proses sampai walletnya ini. Device-nya atau exchange-nya bangkrut misalnya. Terus kemana? Nah kalau exchange-nya bangkrut ya lu bangkrut uangnya. Gila lu. Kalau wallet gua nih, perusahaan walletnya misalnya bangkrut ya nggak masalah, gua bisa ambil lagi. Nggak ada hubungan sama perusahaan walletnya. Kalau exchange bangkrut, betul hilang. FTX kan terjadi bangkrut. Iya. Hilang tuh duit orang. Karena dia simpan di situ. Kalau gua kan nggak pernah. Jadi gua apa tolak ukurnya? Kapan tarik ke wallet? Cara lo gimana? Pokoknya semua Bitcoin gua nggak di exchange. Nggak, kan lu naruh nih, jebret ke dalam sana di exchange. Berapa hari lu tarik? Masukin wallet? Langsung. Aku langsung? Exchange cuma buat beli doang. Cuma tempat beli. Oh, bukan naruh di Indodax-nya gitu? Nggak. Itu kan buat contoh, borong Bitcoin. Si borong Bitcoin ada di situ. Buat contoh. Habis itu langsung detik itu juga tarik langsung. Iya, detik itu juga. Tapi emang ada fitur ya? Tapi kalau uang kecil, ya nggak apa-apa di exchange. Kalau misalnya uangnya masih kecil buat kalian ya di exchange nggak apa-apa. Tapi kalau gede jangan. Ya misalnya naruh terus dia ada fitur untuk nyebrang ke. Ya karena wallet itu nggak sesimpel yang kalian bayangin. Jadi banyak caranya, ada multisig segala macam itu gue jelasin semua sih di Akademi Crypto. Karena itu gue jelasin bisa 30 jam kali teknisnya. Tapi kan nggak semua orang punya pemahaman itu kan. Tapi so far yang diawasi regulasi sama OJK ya harusnya aman di exchange.